Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kelanjutan dengan sub pembahasan yaitu eh, latihan 2 soal kelanjutan. Untuk selanjutnya perhatikan pemecahan masalah ya, atau soal-soal ya, yang akan dibahas pada video kali ini. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal nomor 6. Di sini ada sebuah balok, masanya 4 kilogram berada di atas lantai kasar dengan kapasitas gesekan setengah. Jika balok ditarik dengan gaya mendatar 40 Newton, hitung jarak yang tempuh balok detik ke 10, kemudian kecepatannya detik ke 5. Oke. Nah, nanti di sini kalian boleh mengerjakan soalnya dengan langsung saja atau pakai ilustrasi gambar. Nah, sebaiknya gimana? Ya sebaiknya gambar dulu ya supaya kalian tuh mengerti dan memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanya itu. Ya. Nah ini misalkan ya, ini nggak usah bagus-bagus lah, nggak usah bagus-bagus. Yang penting gambar itu memberi apa namanya memberi pencerahan ya, atau memberi pengalaman untuk kalian mengerjakan soal. Ya. Ini misalkan baloknya ya, tarik dengan gaya sebesar F. Nah ini gaya gesekan gitu ya. Nah nanti ini gaya berat MG, kemudian ini gaya normal nih kebetulan miring semua ya, miring semua. Nah sekarang untuk mencari jarak dan kecepatan ya tentu saja dari gaya mau ke dari gaya mau ke perpindahan atau kecepatan itu harus cari dulu percepatan ya. Ya. Jadi dulu gaya gesekannya M sama dengan mu kali N, di mana mu-nya itu di situ setengah, N itu adalah mg, ini berarti setengah kalikan 4 kalikan 10 ya, 40. Ini berarti 20 Newton. Itu gaya gesekan yang bekerja pada balok itu. Nah, setelah itu gunakan sigma F ya, sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, ya, maka di situ F dikurangi F kecil sama dengan M kali A ya. Oke. Nah, F besarnya di situ 40 Newton. Kemudian F kecilnya yang baru kita hitung 20, yang ini 4, ini A. Ya, sisanya nanti di situ ada 20 ya, sama dengan 4A ya. Nanti A jelas di situ 5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya besar sekali. Ya, yaitu 5 meter per detik kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, berapa jarak yang ditempuh? Nah, karena di sini kecepatan awalnya 0, maka langsung aja di sini setengah A T kuadrat. Nggak perlu pakai P0 T. Nah, ini setengah kalikan 5 kalikan 10 kuadrat berarti 100 ya. Oke. Berarti ini 50 ya. Ini 50 kalikan 5. Ini berarti 250 meter ya. Jadi jarak yang ditempuh detik ke 10 itu 500 meter. Nah, option B-nya ditanyakan berapa sih kecepatannya ya. P sama dengan A kali T. Nah, A-nya itu berarti 5, 5 kalikan 5. Oke, 25 meter per sekon. Itu kecepatan balok detik ke 5 ya. Oke. Nah, berikutnya nomor 7. Kecepatan bus ya, yang bermassa 8 ton berkurang secara beraturan dari 72 km per jam menjadi 36 km per jam setelah menempuh jarak 250 meter. Tentukan koefisien gesekan antara bus dan jalan. Ya. Oke, kita cari dulu percepatan ya tentu, karena nanti berhubungan dengan gaya. Nah, ilustrasi gambar seperti ini. Ya nggak usah gambar bus ya, ini aja gini kayak gini. Oh bus jadi bulat ya, ya bannya aja gitu. Nah, ini kecepatannya berubah dari 72 km per jam ya. Nah, ini menjadi 36 km per jam ya.
Nah, setelah menempuh jarak 250 meter, sorry ya, 250 meter. Nah, tentukan koefisien gesekannya berapa sih? Ya, koefisien gesekannya berapa? Oke. Nah, nanti ini ada kecepatan awal 72 ya, 72 km per jam ya. Nah, ini 20 ya, 20 meter per detik. Ingat ya, IGLB. Kemudian kecepatan akhirnya di situ 36. 36 km per jam. Itu artinya 10 meter per sekon ya. Oke. Nah, di sini jaraknya udah ada, kemudian masanya di situ 8 ton ya. Berarti 8.000 kilogram ya. Nah, sekarang kita cari dulu percepatannya berapa. Gunakan ini, P kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS. Kenapa pakai ini? Karena di sini tidak ada waktu ya. Maka gunakan persamaan gerak yang tidak ada waktunya. Oke, ini berarti 10 kuadrat kecepatan akhirnya berarti 100 ya. Ini P0 kuadratnya berarti 20 kuadrat berarti 400 ya. 400 ditambah 2 kali 250 ya kali A ya. Nah ini 500 A. 500 A sama dengan ini 100 dikurangi 400 ya. Oke, itu kan? Oke. Nah, berarti 5A sama dengan 1 dikurangi 4 ya. Maka percepatannya itu minus 3 per 5 ya, meter per sekon. Nah, tanda minus itu berarti perlambatan ya, perlambatan ya. Nah, setelah itu, karena ditanyakan koefisien gesekan, maka begini, sigma F sama dengan M kali A. Di situ tidak ada gaya lain kecuali gaya gesekan. Maka F sama dengan M kali A. Nah, tetapi karena di sini berlawanan dengan ya, bahwa gaya gesekan itu berlawanan dengan kecepatan, maka nanti di sini ambil minus ya. Min, nah ini ganti mu M G atau mu N ya. F itu sama dengan mu N atau mu mg ya gitu. Oke, nah M kali A. Nah berarti perlambatan itu bisa dihitung dengan menggunakan mu g gitu ya. Nah ini ya rumusnya. Nah masukkan nih A nya di situ minus 3 per 5, ini minus mu kali 10 ya. Maka koefisien gesekan di situ 10 3 per 5 ya. Oke, berarti koefisien gesekan itu 3 per 50 ya. Ya, tanpa satuan ya. Tanpa satuan. Gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebuah balok bermasa 20 kg ya. Di atas bidang miring kasar dengan koefisien gesekan seperti itu. Tentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh. Balok detik keempat nih. Oke. Kita jawab ya. Sebelum menjawab, kalian boleh apa namanya menguraikan dulu gaya-gaya yang begitu pada sistem itu seperti ini ya. Ini uraian gaya bukan ayat ya. Oke, nah ini uraian gayanya. Ini mg, ini normal, kemudian ini mg cos theta ya, cos 37 berarti di situ ya. Kemudian yang ini mg sinus 37. Nah nanti nih, langsung kabur lah ya. Oke. Nah sekarang kita jawab begini. Tentukan kecepatan yang ditempuh, kecepatan dan jarak yang ditempuh detik ke 10 ya, detik keempat sorry, detik keempat. Nah sekarang caranya gini, cari dulu gaya gesekan, gaya gesekannya berapa ya. Nah gaya gesekannya pakai ini, cari gaya gesekannya berapa. Nah, berarti nanti F sama dengan mu n. Nah di situ karena bidang miring maka tinggal mu n mg cos theta ya. Nah tinggal masukkan di situ setengah. M itu 20 berarti 200 ya. 220 kali 10 ini kalikan cos 37 ya. Nah, ini berarti 100 kalikan
4/5 ya, 4/5 berarti 100 bagi 5 itu 20 ya, kali 4 berarti 80 Newton. Nah, sekarang F gravitasinya berapa? F gravitasi itu pembuat gerakan, yaitu yang ini, mg sin theta ya, mg sinus theta ya, tinggal masukkan berapa. Tadi masanya 20 berarti 200 ya, kali sinus 37. Nah, sinus 37 itu kan apa, 3/4 ya, bukan 3/5, sorry, oh salah terus ini, 3/5 berarti ini 40 ya, 40 kali 3 berarti 120 Newton. Oke. Nah, setelah itu gunakan sigma F sama dengan M kali A. Nah, F gravitasi dikurangi F gesekan sama dengan M kali A ya. Nah, F gravitasinya 120 ya. Kemudian F kecilnya itu G gesekan itu 80. Nah, ini 20A ya. Nah, nanti ini berarti 40, ini 20A. Nah, maka diperoleh di sini aja dulu. Percepatan sama dengan 2 meter per sekon kuadrat itu ya. Nah, itu percepatan dulu ya. Nah, sekarang kalau ditanyakan jarak itu berarti S-nya berapa sih gitu ya. Nah, S sama dengan karena kecepatan awal 0, ya udah tinggal setengah A T kuadrat ya. Ada tinggal setengah kalikan 2 ya. Kalikan 4 kuadrat berarti 16. Nah, berarti ini 16 meter ya. Nah, kemudian kecepatannya itu sama, tinggal A kali T, karena tanpa pi 0. Jadi nanti pi 0-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Tidak diketahui deh soalnya. Berarti ini 2 kali 4 ya. Nah, ini 8 meter per sekon. Jadi detik keempat kecepatan dan jarak yang ditempuh benda ketika meluncur adalah 16 meter dan 8 meter per detik. Nah, itu jawaban untuk soal 8. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ya. Nomor 9. Nah, seorang nih ibu-ibu ya, ibu-ibu bule ya, berada di dalam lift diam ya. Kemudian uh, lift itu bergerak naik dengan kecepatan konstan, kemudian B-nya naik dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Nah, pertanyaannya, tentukan tekanan yang diberikan orang itu atau ibu itu ke lift ya, yang diberikan orang itu atau ibu itu ke lift, dasar lift ya, atau lantai lift ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita jawab ya, nomor A. Nah, ini karena tekanan, nah, pakai N normal ya, ya normal. Yang tadinya kan T ya, T. Kita punya rumus ya untuk naik ya, ingat untuk naik berarti paling rumusnya pakai dulu M kali A ya. Nah, ini untuk naik itu sebenarnya T mg plus ma ya, kalau naik ya, ya. Tetapi karena kecepatan konstan itu percepatannya 0, maka langsung aja T ganti dengan normal sama dengan mg ya. Nah, itu berarti dengan 80 kalikan, sorry itu enggak, 8-nya jelek ya, kita hapus ya. Ya. Ini 80 kalikan 10 ya. Ini berarti 800 ya, Newton. 800 Newton. Nah, itu ketika naik dengan kecepatan konstan. Nah, sekarang bagaimana kalau B? Dia naik dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Naik ya, naik ya. Nah, maka tinggal gunakan ini. N sama dengan mg plus M plus ma ya. Nah, ini tadi M-nya 80 kali 10 berarti 800 ya. Ditambah 80 kalikan 2 ya. Berarti 800 ditambah 160. Itu berarti 900
60 Newton. Nah, itu ketika naik. Ya, ya. Kita lanjut ke pembahasan. Mudah-mudahan ini lebih mengerti ya, karena gampang ini. Asal kalian tahu rumusnya, rumus aja dulu. Nomor 10, benda bermasa 200 kg sedang bergerak, gerakannya ditunjukkan oleh grafik di bawah ya. Nah ini turun ya, turun. Nah mula-mula kecepatannya 12 meter per detik, nah yang ini. Turun menjadi 4 meter per detik setelah ke detik ke-10. Nah pertanyaannya, tentukan kebiasaan gesekan antara benda dan permukaan lintasan. Oke. Dari data yang ini, nah, tentu saja kita akan mencari berapa sih percepatannya. Oke ini, Vt sama dengan V0 plus A kali T. Ya? Nah, berarti nanti A kali T sama dengan, nah, kalau kalian lupa lagi nih, biasanya susah ingat, mudah lupa ya. Nah, berarti A sama dengan, nah ini aja, Vt dikurangi V0 per T ya. Ya, masukkan nilainya. Berarti ini Vt-nya kecepatan akhirnya itu bukan 12 ya, berarti 4 ya. 4 dikurangi uh, 12 ya. Kita bagi 10 ya. Nah, ini 8 kan. 8 berarti dibagi 10 berarti 0,8. Nah, dah. Nah, terus kita punya rumus yang tadi yang yang dibahas di soal terdahulu ya. Nah, berarti percepatan itu sama dengan mu g kan, mu g. Nah, tinggal masukkan 0,8 minusnya itu sama dengan mu kali 10 ya. Berarti koefisien gesekan, nah, itu 0,8. Nah, sekarang koefisien gesekan itu 0,08. Gitu kan? Gampang ya? Gampang. Sebenarnya hukum Newton itu gampang, cuman ya kita harus berpikir jauh gitu ya. Ya. Soal yang udah dibahas ke-10 nih ya. Nah, next video latihan 3 soal hukum Newton. Nah, nanti kita akan membahas soal lebih meningkat lagi kesulitannya. Mudah-mudahan nih video ini bisa membuat kalian lebih memahami, mendapat pencerahan dan mampu mengerjakan soal untuk soal-soal yang sejenis.